Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Selanjutnya, kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi baru ya anak-anak, yaitu mengenai bab relasi dan fungsi. Pada bagian pertama ini, kita akan belajar bersama cara menyatakan relasi. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kalian terkait materi sebelumnya, yaitu apa yang dimaksud dengan himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama. Berikutnya, Ibu berharap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami konsep relasi, menyatakan relasi dengan diagram panah, menyatakan relasi dengan pasangan berurutan, dan menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Baik, sekarang kita akan memasuki materi pertama terkait apa itu relasi. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya dengan kata relasi. Tapi apakah relasi yang sering kalian dengarkan juga memiliki pengertian yang sama dengan yang akan Ibu sampaikan? Baiklah anak-anak, jadi definisi relasi adalah hubungan antara suatu anggota dengan anggota himpunan lain. Ingat, dalam definisi tersebut dikatakan himpunan, yang artinya jika kita mau belajar mengenai relasi, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa itu himpunan. Sebelumnya, Ibu sudah jelaskan dan berikan contoh dari himpunan itu sendiri. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita pernah menemukan seperti apa relasi itu? Ya, tentu anak-anak, relasi banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya himpunan A adalah himpunan hewan dan himpunan B adalah himpunan makanan. Nah, berdasarkan definisi sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa misalkan himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Baik anak-anak, mari kita amati bersama. Di ladang tersebut, kita dapat melihat bahwa ada sekumpulan hewan yang terdiri dari rusa, serigala, kemudian burung, dan juga kelinci. Serta di situ juga ada sekumpulan makanan seperti rumput, daging, wortel, dan juga buah. Maka kita bisa gambarkan sekumpulan hewan sebagai himpunan A dan sekumpulan makanan sebagai himpunan B. Nah, anak-anak, anggota himpunan A apabila dihubungkan dengan relasi memakan himpunan B, maka kita bisa menunjukkannya dengan anggota himpunan A disusun di sebelah kiri dan anggota himpunan B disusun sebelah kanan. Lalu, kita dapat menghubungkan antara anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan menggunakan panah. Nah, panah ini digunakan untuk menunjukkan relasi himpunan A ke himpunan B. Karena relasi yang menghubungkan kedua himpunan tersebut memakan, maka hewan burung dihubungkan dengan buah karena burung memakan buah. Kemudian, kelinci dihubungkan dengan wortel karena kelinci memakan wortel. Nah, selanjutnya, rusa dihubungkan dengan rumput karena rusa memakan rumput. Dan serigala dihubungkan dengan daging karena serigala memakan daging. Setelah anak-anak memahami konsep relasi, sekarang Ibu akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu cara menyatakan relasi. Nah, cara menyatakan relasi ini ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sebelumnya, kita perlu ketahui apa sih yang dimaksud dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius.
Nah, anak-anak, diagram panah itu membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Lalu, apa itu himpunan pasangan berurutan? Nah, himpunan pasangan berurutan itu dapat menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, yaitu caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kemudian, kalau diagram kartesius, Bu, nah, diagram kartesius itu menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot, yaitu titik-titik. Baik anak-anak, agar lebih memahami tentang penyajian relasi, maka Ibu akan langsung berikan contoh nyata ya. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Di sini Ibu punya contoh peristiwanya nih. Yaitu misalnya ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, anak-anak, dari hasil uraian tersebut, maka kita dapat mengetahui terdapat 2 buah himpunan. Apa saja? Ya, himpunan pertama adalah himpunan anak. Kita sebut sebagai himpunan A ya. Kemudian, himpunan yang kedua adalah himpunan warna, atau kita sebut sebagai himpunan B. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah sebagai berikut ini. Nah, jadi yang bagian kanan itu menyatakan himpunan A, yang isinya adalah Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Lalu yang di sebelah kiri itu ada himpunan warna yang terdiri dari merah, ungu, dan hitam. Kemudian di situ ada anak panah yang menunjukkan relasi antara himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi karena Ali menyukai warna merah, maka anak panahnya Ali ditujukan ke merah. Kemudian Siti, anak panahnya menuju ke ungu. Lalu Amir, anak panahnya menuju ke hitam, dan Rizky, anak panahnya menuju ke merah. Anak-anak, setelah kita mempelajari cara menyatakan relasi menggunakan diagram panah, maka selanjutnya kita akan belajar cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini Ibu punya peristiwa yang sama seperti tadi. Misalnya ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Nah, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Maka kita dapat memperoleh dari urian di atas tadi ya, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan sebagaimana berikut ini. Jadi karena Ali menyukai warna merah, maka kita bisa menuliskannya seperti itu ya. Kita tuliskan di dalam kurung Ali dengan pasangannya yaitu merah. Kemudian Siti pasangannya ungu, lalu Amir pasangannya hitam, dan Rizky pasangannya merah. Nah, jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan, atau bisa ditulis sebagai XY, dengan X itu adalah anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Nah, dengan kasus yang sama seperti sebelum-sebelumnya, misalkan ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari pernyataan tersebut, kita dapat memperoleh bahwa relasi antara anak dengan warna kesukaannya, yaitu kita misalkan himpunan A itu isinya adalah
Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Kemudian himpunan B-nya itu adalah himpunan warna yang isinya adalah merah, ungu, dan hitam. Maka kita dapat menggambarkannya ke dalam bentuk diagram kartesius seperti gambar berikut ini. Nah, cara menggambarkannya di sumbu X ya, kita tuliskan nama-nama dari anggota himpunan A, yaitu ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Kemudian di bagian sumbu Y, di situ kita tuliskan himpunan warnanya yang terdiri dari merah, ungu, dan hitam. Nah, kemudian kita mulai memasangkannya berdasarkan relasi. Nah, relasinya tadi kan warna favorit ya. Jadi Ali itu akan dipasangkan dengan warna merah karena Ali warna favoritnya adalah merah. Kemudian Siti itu akan dipasangkan dengan warna ungu karena Siti memiliki warna favorit ungu. Kemudian si Amir juga begitu ya, dipasangkan dengan warna hitam karena warna favoritnya adalah hitam. Kemudian Rizky, karena Rizky punya dua warna favorit, satu warna favorit ya, hanya warna merah, jadi Rizky dipasangkan dengan warna merah. Nah, jadi warna favorit antara Ali dan Rizky ini sama ya anak-anak. Jadi seperti itu gambarnya apabila relasinya kita nyatakan ke dalam bentuk diagram kartesius. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar bersama ya tentang apa itu relasi, kemudian bagaimana cara menyajikannya ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, maupun diagram kartesius. Nah, kali ini kita akan belajar bersama topik selanjutnya, yaitu mengenai fungsi. Nah, di sini Ibu berharap setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa memahami konsep fungsi. Kemudian bisa membedakan antara relasi dan juga fungsi. Dan juga Ibu ingin kalian bisa memahami istilah domain, kodomain, dan juga ring. Anak-anak, pertama kita harus memahami apa itu fungsi. Nah, fungsi itu apa sih, Bu? Fungsi atau biasa disebut sebagai pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, anak-anak, berdasarkan definisi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa fungsi ini ada hubungannya dengan relasi. Nah, memang benar, jadi fungsi ini adalah bentuk khusus dari relasi, yang mana setiap anggota himpunan A itu harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh yang pertama ada provinsi dengan ibu kotanya. Jadi kan masing-masing provinsi itu memiliki tepat satu ibu kota. Tidak mungkin ya anak-anak provinsi memiliki lebih dari satu ibu kota atau tidak memiliki ibu kota. Contohnya seperti di Indonesia ya. Sumatera Utara itu ibu kotanya Medan. Kemudian Jawa Timur ibu kotanya ya hanya satu, Surabaya. Lalu Kalimantan Timur itu juga ibu kotanya pasti tepat satu, yaitu Samarinda. Lalu contoh kedua, Ibu ada contoh mata uang dengan negaranya. Jadi kan setiap negara memiliki tepat satu mata uangnya masing-masing ya. Tidak mungkin suatu negara mempunyai lebih dari satu mata uang atau tidak memiliki mata uang. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya Indonesia dengan mata uangnya yaitu rupiah. Kemudian ada lagi Singapura dengan mata uangnya yaitu dolar. Lalu Malaysia dengan mata uangnya yaitu ringgit. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan ya anak-anak bahwa
fungsi ini adalah bentuk khusus dari relasi. Nah, di sini Ibu punya 3 contoh bentuk relasi, yang mana contoh pertama itu adalah termasuk bentuk relasi tetapi bukan fungsi. Alasannya kenapa kok bukan fungsi, Bu? Karena di situ himpunan B tidak mempunyai pasangan dengan himpunan A. Nah, ingat konsep fungsi itu bahwa setiap anggota himpunan A harus mempunyai tepat satu anggota di himpunan B. Nah, di situ himpunan B tidak mempunyai pasangan dengan himpunan A. Jadi, pada contoh pertama ini dia termasuk relasi tetapi bukan fungsi. Ya, kemudian pada contoh kedua itu termasuk relasi tetapi juga bukan fungsi. Nah, kenapa? Karena pada himpunan A terdapat A3, yaitu anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B. Nah, sedangkan berdasarkan definisi tadi, fungsi itu setiap anggota A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Jadi, pada contoh 2 ini memang dia termasuk relasi tetapi bukan fungsi. Nah, di contoh ketiga ini adalah contoh relasi dan juga fungsi karena setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu domain, kodomain, dan juga ring. Jadi anak-anak, domain itu adalah daerah asal atau himpunan yang memuat elemen pertama himpunan pasangan berurut relasi R. Kemudian, apa itu kodomain? Kodomain adalah daerah himpunan kawan atau daerah himpunan yang memuat elemen kedua himpunan pasangan berurut relasi R. Lalu, apa itu ring? Ring adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan anggota himpunan A. Untuk lebih jelasnya anak-anak, di sini Ibu ada salah satu contoh soal terkait fungsi ya. Misalkan R adalah relasi A ini adalah himpunan ya, yang isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian direlasikan ke B yang anggotanya adalah 1, 3, 5, di mana R-nya ini merupakan relasi X kurang dari Y, dengan X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B. Maka tentukanlah domain, kodomain, dan ring relasi R. Nah, untuk menjawabnya ini kita harus mengingat definisi sebelumnya ya anak-anak, mengenai apa sih itu domain, kemudian kodomain, dan juga ring. Relasi R dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut, yaitu R akan sama dengan himpunan dari 1, 3, kemudian 1, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5, dan 4, 5. Nah, maka domain R atau yang memuat elemen pertama dari pasangan adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk domainnya yaitu elemen keduanya itu ada angka 3, angka 1 dulu ya, angka 1, 3, dan 5. Kemudian untuk ringnya, ring ini itu adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan himpunan A. Nah, hampir sama kayak kodomain tadi ya, tapi ini adalah hasilnya saja, yaitu ada angka 3 dan 5. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu relasi, kemudian bagaimana cara menyatakan relasi, lalu kita juga sudah belajar mengenai fungsi, dan juga kita sudah belajar terkait komponen-komponen fungsi seperti domain, kodomain, dan juga ring. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyatakan fungsi ke dalam diagram panah.
kemudian pasangan himpunan berurutan, dan juga diagram kartesius. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.